Saya mau bicara apa? Sahabat terkasih, eh, senang sekali bertemu dengan Anda semua. Hari ini tanggal 1 Juni 2024. Kita di program Night of Mindfulness. Dan hari ini ternyata ramai juga ya yang hadir. Mungkin karena saya kelamaan tidak hadir ya. Saya yang absen kelamaan. Dan pada hari ini terima kasih kepada Cik Novi ya, memimpin meditasi. Kemudian juga kepada sahabat yang membacakan 5 latihan. Juga terima kasih kepada moderator ya, kepada yang urus-urus ya, sehingga program ini bisa jalan. Saya mengerti sepenuhnya bahwa program seperti ini tidak bisa jalan ya kalau hanya satu atau dua orang saja. Jadi saya selalu mengapresiasi betapa pentingnya komunitas dan banyak orang yang mengikuti program ini juga walaupun online ya. Karena jarak kota dan tempat kita tinggal, rasanya program seperti ini akhirnya dilanjutkan ya. Memang waktu dulu itu karena kita kepepetnya, terpaksa karena ada COVID. Sekarang COVID kan sudah selesai ya. Dan sebagian tempat juga sudah bertemu ya secara offline. Lalu malam ini saya berkesempatan untuk bincang-bincang lah ya. Cakap-cakap orang bilang ngobrol. Dan berbagi sesuatu yang saya merasa menarik ya. Jadi sepanjang latihan selalu ada yang menarik yang perlu kita perhatikan. Dan saya sangat berterima kasih karena latihan inilah sebetulnya yang membuat kita bisa maju. Walaupun saya sebagai Dharma teacher ya, tapi kemajuan saya juga sangat tergantung pada Anda semua. Bukan cuma pada saya sendiri saja. Apa yang akan saya bagikan pada hari malam ini ya? Saya sudah siapkan bahannya sebetulnya. Kita lihatlah ya. Kita coba lihat. Semoga Anda bisa kelihatan lah ya. Bisa kelihatan ya. Saya sengaja menuliskan dalam bahasa Mandarin biar tidak ada yang mengerti. Tapi zaman sekarang kan gampang ya. Tinggal dicari aja ya di internet atau pakai translator ya. Judulnya adalah Hayang Tian Kong Xiong Huai. Itu dalam bahasa Mandarin. Dalam bahasa Inggris Anda bisa baca sendiri ya. Hayang itu adalah the ocean. Tian Kong itu adalah the sky. Lalu Xiong Huai ya, an open heart. Itu terjemahan saya ya. Karena Xiong Huai itu sebenarnya dada, ya, dada atau hati. Jadi ada apa? Ada sesuatukah dengan tiga hal ini ya, antara samudra ya, ocean, the sky atau langit, dan dada.
Dada itu merujuk ke hati ya dan pikiran. Mungkin kita mau lihat dulu lah ya apa ini. Ide-ide awal saya tuh sebetulnya apa? Eh, Sebetulnya ide awal saya berkaitan dengan yang disebut sebagai comparison ya. Kita membanding-bandingkan. Sifat membanding-bandingkan ini semua orang punya. Dan saya banyak meluangkan waktu ya, menghabiskan waktu untuk merenungkan tentang membanding-bandingkan. Banyak orang, orang tua, banyak teman-teman ya yang kerja di kantor, di sekolah, jadi guru, jadi apa profesi macam-macam. Banyak bercerita tentang membanding-bandingkan ya, comparison. Lalu banyak orang yang menyatakan membanding-bandingkan itu suatu yang jelek atau negatif. Memang ada banyak orang yang setelah membanding-bandingkan malah menjadi negatif sekali ya. Menjadi negatif bahkan merasa terganggu oleh membandingkan tersebut. Karena ketika kita membandingkan dia ada yang lebih baik, ada yang lebih buruk ya, ada yang lebih bagus, ada yang lebih jelek. Jadi dengan membandingkan akhirnya seolah-olah eh, terjadi perebutan, terjadi keributan gitu. Sebetulnya ketika seseorang membandingkan bisa saja menghasilkan sesuatu yang lebih baik sebetulnya ya. Tergantung cara Anda bagaimana membandingkannya. Ketika cara membandingkannya dengan pikiran yang kurang baik atau negatif, akhirnya dia akan melahirkan diskriminasi. Ya. Anda lihat ya bawahnya ya, diskriminasi. Diskriminasi itu suatu yang negatif sebetulnya ya. Mendiskriminasi karena warna kulit tertentu merasa lebih tinggi ya, atau diskriminasi karena intelijen ya, kepintaran, karena apa kekayaan ya. Jadi semuanya bermuara ke sana. Jadi agak negatif jadinya. Kalau dalam bahasa Mandarin namanya Fen Pie Xin ya. Fen Pie itu artinya membedakan, Xin itu hati, hati yang membeda-bedakan. Tapi hati yang membeda-bedakan, diskriminasi dan membanding-bandingkan ini semuanya ada dalam diri kita. Benar ya? Lalu arahnya mau kemana sebetulnya sangat tergantung kepada mindfulness-nya Anda. Ya, seberapa tinggi mindfulness Anda. Kalau ketika Anda membanding-bandingkan, ya negatif. Tapi ketika Anda membanding-bandingkan dengan suatu yang lebih positif, lebih berkesadaran, rasanya dia akan melahirkan suatu pengertian yang baru. Saya mau kasih contoh ini ya. Untuk meyakinkan Anda, saya harus memberikan contoh. Ya. Contohnya ada di berikut ini ya. Yang di judulnya ya. Jadi saya mau membandingkan tiga hal ini. Saya mau membandingkan antara samudra, langit, dan hati. Suatu hati yang terbuka atau lapang dada. Pertama kita lihat dulu kenapa saya mengambil samudra ya. Barangkali kita punya suatu kesimpulan bahwa samudra itu sesuatu yang sangat luas. Ya. Barangkali kita berani bilang kalau kita membandingkan antara
Samudra dan daratan barangkali daratan lebih kecil kali ya. Mungkin samudra lebih luas ya. Di antara di antara sungai, di antara sumur ya, sumur, danau, sungai, di antara semua itu samudra lah yang paling luas. Benar nggak? Ya. Kalau dibandingkan sama sungai ya, ya jelas ya. Dibandingkan sama danau ya, membandingkan danau dan samudra, maka samudra lah yang paling luas. Setuju ya? Ketika membandingkan antara danau dan samudra, kita bisa melihat perbedaannya yang sangat besar karena kita butuh membandingkan. Kita butuh ya comparison tadi ya yang saya bilang itu. Tapi bukan berarti untuk mengecilkan danau ya atau mengejek danau ya. Kita membandingkan dengan samudra dengan tujuan untuk mengejek danau bukan. Karena kita menggunakan mindfulness ya, dengan mindful membandingkan. Karena kita tahu betapa pentingnya danau loh. Ya, apalagi Danau Toba ya. Danau Toba itu kan danau yang sangat besar ya. Indah, airnya banyak dan betapa pentingnya Danau Toba itu bagi masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar tidak perlu di sekitar situ ya. Masyarakat di sekitar Danau Toba tidak butuh samudra. Justru danau itu yang sangat penting peranannya ya, peranan dari Danau Toba. Tapi kalau kita bicara luasnya ya, ya sudah, samudra ya di antara semua danau, sumur, sungai yang terluas adalah samudra. Setuju ya? Lalu sekarang kita mau coba membandingkan antara samudra tadi dengan oh ini salah ya, ini Tiankong seharusnya adalah langit ya. Langit ya. Nah, jadi yang selanjutnya adalah kita membandingkan antara samudra dengan langit. Kira-kira menurut Anda lebih luas samudra atau lebih luas langit? Kira-kira. Saya Langit, sempat berpikir langit ya, nanti. langit ya. Langit lebih luas ya. Yakin Anda ya, bukan samudra ya. Saya sempat berpikir loh ya, saya berpikir-pikir apakah langit ini lebih luas daripada samudra. Setelah saya renungkan cukup lama, akhirnya saya mulai sedikit lebih yakin ya. Oh kayaknya memang langit lebih luas kayaknya ya. Karena kalau misalnya samudra dia hanya terbatas hmm, di bagian bumi saja kan. Di bagian bumi saja ketika kita bicara samudra ya atau laut. Tapi ketika kita bicara sky ya atau langit, dia melampaui ya. Dia melampaui eh, samudra itu. Jadi ketika kita membandingkan mana yang lebih luas antara samudra dan langit, tentu saja langit lebih luas. Tapi bukan berarti seperti yang tadi saya bilang ketika kita membandingkan untuk mengecilkan ya, mengecilkan samudra. Karena samudra itu peranannya sangat besar. Seperti saya tadi bercerita tentang Danau Toba ya.
Karena samudra ini mengandung air ya. Dunia kita ini membutuhkan air. Ya. Jadi ketika kita hidup di dunia ya kita butuh samudra. Peranannya sangat penting ya maksud saya. Jadi dengan memikirkan demikian menjadi suatu refleksi ya bahwa antara samudra dan langit itu memang lebih luas langit. Dan ketika membandingkan itu juga melahirkan sesuatu yang baru. Artinya adalah di balik gunung itu masih ada gunung yang lebih tinggi lagi. Ya, di balik gunung ada gunung yang lebih tinggi. Di balik orang yang lebih pintar itu ada yang lebih pintar lagi. Setelah membandingkan barangkali kita bisa merenungkan kembali bahwa kita jangan terlalu sombong sebetulnya. Mentang-mentang tadi samudra sudah sangat luas, dia sudah sombong gitu ya. Biasanya kita gitu ya, wah saya lebih bagus, saya lebih cantik, saya lebih pintar ya. Jadi sombong. Jadi samudranya sombong tadi. Ketika dia bertemu dengan langit, baru tahu, oh ternyata ada yang lebih luas daripada saya. Karena ketika samudra dibandingkan sama danau, ya dia berani sombong. Saya lebih luas dari danau, walaupun itu danau Toba. Ya. Lalu ketika bertemu dengan langit, tiba-tiba samudra itu merasa dia kecil. Samudra merasa dirinya kecil. Ya. Lalu sekarang kita mau membandingkan lagi ya. Ini lanjut ya membandingkan ya. Perbandingan selanjutnya itu adalah tadi samudra dengan langit ya. Langit luas ya. Kalau sekarang kita coba bayangkan apa sih yang lebih luas dari langit? Kosmos kali ya. Seluruh alam semesta ya. Tapi langit itu termasuk kali ya alam semesta ya. Nah, sekarang yang mau kita bandingkan adalah Xionghuai, hati yang lapang. Anda mungkin pikir, ini Bante mau ngomong apa sih? Jadi sambil mikir-mikir ya, ini kemana nih ngomongnya? Sebenarnya hati Anda itu seberapa besar sih? Pikiran Anda, hati Anda itu seberapa besar sih? Mungkin nggak hati Anda dijadikan seluas Danau Toba? Hati seluas Danau Toba. Bisa nggak? Nah, ini Anda jawab sendiri ya. Lalu mungkin tidak hati Anda itu dijadikan seluas samudra. Anda bayangkan samudra. Samudra itu sangat luas, tapi bisa nggak hati Anda seluas samudra? Mungkin Anda boleh bayangkan ya beberapa detik. Hati seluas samudra itu seberapa besar? Mungkin nggak? Lalu coba Anda bayangkan sekali lagi. Hati seluas angkasa raya. Coba bayangkan ya. Wah, hati saya besar sekali. Mungkin nggak? Mungkin loh. Jadi Anda bisa membayangkan hati Anda seluas angkasa raya. Lebih besar dari angkasa raya apa? Selama sesuatu yang bisa Anda pikirkan,
Selama sesuatu yang bisa Anda bayangkan, Anda bisa sebesar itu. Anda bisa seluas itu. Jadi ketika Danau Toba sombongnya, wah saya adalah danau terindah dan terbesar. Tiba-tiba ketemu dengan samudra, ciut dia. Ya, sekarang gantian samudra yang sombong ya. Wah saya paling luas. Karena dibandingkan sama danau kan, Danau Toba. Tiba-tiba dia ketemu dengan langit, ya the sky ya. Langsung samudranya menciut juga. Wah, ternyata ada yang lebih luas dari saya, yaitu langit. Gantian ya sekarang ya, langit yang sombong. Langit sangat sombong karena dia merasa lebih luas daripada Danau Toba, lebih luas daripada samudra. Sekarang tiba-tiba tiba-tiba sang langit bertemu dengan hati ya, hati yang lapang, lapang dada atau lapang hati ya. Kira-kira begitu ya. Ketika langit ini bertemu dengan hati, hatimu seberapa besar sih? Langit malah akhirnya yang menciut. Karena hati kita bisa dibayangkan seluas samudra, seluas angkasa raya, bahkan lebih luas daripada itu mungkin. Jadi ketika Anda tahu hati Anda itu bisa sangat luas, sangat besar, pikiran Anda bisa sangat besar dan sangat luas. Artinya hati dan pikiran Anda itu punya potensi yang sangat besar. Besar sekali. Cuman kita pakai tidak potensi tersebutnya. Karena ada beberapa kejadian contohnya, ya ini contoh yang agak susah lah ya, tapi tetap harus saya contohkan. Ya. Ada orang yang sangat menjengkelkan. Ketika bertemu dengan orang yang menjengkelkan, yang mengesalkan ya karena hati kita kecil ya, sekecil sumur ya hati kita, maka orang tersebut akan membuat kita sangat menderita. Derita sekali. Tapi kalau misalnya hati kita dibesarkan sebesar Danau Toba, orang yang mengesalkan tadi itu tidak begitu mengesalkan lagi. Itu baru Danau Toba ya. Bisa kita perluas lagi, hati seluas samudra. Ya. Jadi kadang-kadang dalam dunia meditasi di mindfulness kita sebutnya ruang. Ya, kita nyanyi breathing in, breathing out ya. Lalu ada bagian yang menyebutkan there is space ya inside of me ya. Ruang itu, ruang seluas angkasa, ruang seluas tanpa batas. Jadi hati kita itu selalu bisa berkembang. Yang bikin hati kita tidak bisa tambah luas itu adalah dirimu sendiri yang membuat batasan. Ya, langit aja tidak bisa membatasi hatimu. Sekali lagi, langit tidak bisa membatasi hatimu. Jadi setelah saya renungkan demikian lama, ya, kita janganlah sombong karena selalu ada yang lebih luas. Ya. Dan ternyata yang paling luas itu adalah hatimu. Bukan samudra, bukan langit ya. Tapi hatimu yang paling luas. Yang artinya adalah dia punya potensi yang bisa terus dikembangkan. Melalui mindfulness saya bisa menyadari ini. Ya. Dan melalui membanding-bandingkan tadi ya. Membanding-bandingkan lalu bertemu dengan pelajaran tidak sombong, bertemu dengan potensi hati ya, potensi pikiran manusia untuk menjadi sangat luas.
dan menjadi sangat besar. Saya melihat itu ya. Saya tidak tahu apakah Anda juga melihat hal demikian. Saya sih berharap Anda bisa merenungkan apa yang saya sampaikan tadi, sehingga Anda bisa menemukan hal-hal lain. Ya. Dengan pikiran di sini, ya, di sini dan saat ini kita merenungkan hal tersebut, sehingga kita mendapatkan hal-hal lain. Jadi sangat terima kasih sekali kepada mindfulness. Saya menemukan sesuatu yang indah di balik itu. Dan saya yakin apapun yang kita lakukan bisa diarahkan ke hal yang indah ya. Walaupun banyak orang komplain ya, dia bilang membandingkan itu jelek. Masalahnya apa? Itu karena kamu membanding-bandingkan. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah pikiranmu terlalu banyak yang negatif. Sehingga ketika membandingkan, yang negatif lah yang masuk ke situ. Ya. Saya rasa semoga Anda mendapatkan pesannya untuk Anda renungkan dan Anda kontemplasikan lah ya. Tentang membanding-bandingkan tadi. Tentang samudera, tentang langit, dan hati yang lapang ya, hatimu ya. Terima kasih ya. Ada seorang biksu dan apa itu ya, gajah ya. Mereka bilang give thanks for this day. Hari ini sudah selesai, hampir selesai ya. Nanti jam 24 nanti ya selesai. Memberikan suatu rasa syukur, rasa terima kasih kepada hari ini. Karena hari ini hari Sabtu. Besok Minggu ya. Ada orang bilang hari Sabtu itu adalah hari bahagia. Karena besok Minggu ya. Hari libur ya. Bahagia. Ya semoga ya. Kalau bisa tiap hari bahagia ya. Jangan nunggu sampai Jumat ya. Ada orang yang bahagianya cuma Jumat atau Sabtu saja ya. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis nggak bisa bahagia. Karena kerjaan kantor sangat banyak. Semoga Anda setiap hari bisa bahagia. Ya, terima kasih atas atensi Anda semua. Mungkin boleh mendengarkan 3 suara lonceng ya. Ada yang bisa bantu saya? Oke, Bante.